Selamat pagi semuanya. Hari ini puji Tuhan, kita bisa bersama-sama kembali dan saya percaya Tuhan sedang bergerak di tengah-tengah kita. Tuhan sedang membangkitkan orang-orang benarnya, Tuhan sedang membangkitkan orang-orang percaya, dan kita adalah bagian dari orang-orang benar, kita adalah bagian dari orang-orang percaya. Sehingga hidup kita tidak akan sama lagi, akan ada perubahan yang signifikan di dalam Tuhan, karena Tuhan yang akan bekerja. Dan kita percaya kita hidup di dalam kerajaannya. Kalau kita hidup dalam kerajaannya, maka kita tidak akan ikut digoncangkan. Apapun yang terjadi di dunia ini, kegoncangan yang terjadi di dunia ini tidak akan menggoncangkan kita karena kerajaan Allah tidak pernah tergoncangkan. Dan semua orang yang ada di dalam kerajaan Allah, semua orang yang hidup dalam kerajaan Allah tidak pernah tergoncangkan, tidak pernah dapat digoncangkan. Apapun yang terjadi di dunia ini, krisis ekonomi, krisis kesehatan boleh terjadi di dunia ini, tetapi orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah tidak pernah digoncangkan, tidak pernah akan goyah. Semua orang-orang benar yang hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu akan tetap tegak berdiri dan tidak pernah bisa dijatuhkan, tidak pernah bisa digoyahkan, karena kita memiliki Tuhan, Raja di atas segala raja, yang tidak bisa diatur oleh siapapun dan apapun juga. Tetapi Allah kita adalah Allah yang mengatur segala sesuatu, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang benarnya, kita tidak pernah bisa dijatuhkan, karena kita punya Allah yang maha kuasa, kita punya Allah yang perkasa, dan tidak pernah satu orang pun, satu oknum pun yang bisa mengalahkan kita, karena kita sudah hidup di dalam kemenangan lepas kemenangan. Kita tidak pernah hidup dalam kegagalan lagi, karena kita punya Tuhan yang sudah menang. Apapun yang ada di dalam kita, kita sudah menang. Roh Kristus yang ada di dalam kita memungkinkan kita hidup dari kemenangan lepas kemenangan. Roh Kudus yang ada di dalam kita akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran, sehingga kita tidak pernah melihat lagi kesalahan-kesalahan. Karena tidak ada kesalahan-kesalahan, maka kita tidak pernah lagi melihat kegagalan. Karena kebenaran itu akan menuntun kita terus untuk hidup di dalam kerajaannya, untuk hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sementara orang-orang mulai merasakan kesulitan dengan keadaan dunia ini. Tetapi inilah yang akan terjadi di dalam kehidupan orang-orang benarnya. Engkau tidak pernah digoncangkan. Engkau tidak pernah tergoncangkan. Karena semua orang yang hidup dalam kerajaan Allah akan di-backup, akan dilindungi oleh Tuhan sendiri. Malaikat-malaikatnya sudah diutus untuk menjaga kita, untuk menolong kita. Dan kita akan terus naik sesuai dengan posisi yang akan Tuhan berikan kepada kita. Itulah yang akan kita raih di dalam Tuhan. Tuhan selalu punya rancangan yang indah untuk kita. Tuhan selalu punya rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah punya rancangan kecelakaan untuk kita. Di dalam Dia ada kebenaran, di dalam Dia ada damai sejahtera, di dalam Dia ada sukacita. Makanya kita yang hidup di dalam kerajaannya, kita akan hidup di dalam kebenaran, kita akan hidup dalam damai sejahtera, dan kita akan hidup di dalam sukacita. Dan ini semuanya bisa kita miliki karena ada Roh Kudus di dalam kita. Oh, haleluya. Roh Kudus yang bekerja di dalam kita akan terus bekerja di dalam kita. Kebenaran yang kita miliki akan tetap menjadi kebenaran. Karena apa? Karena kita memegang firman Tuhan. Firman yang kita terima itu tinggal tetap di dalam kita. Dan ketika firman itu tetap tinggal di dalam kita, maka kebenaran itu menjadi milik kita. Dan kebenaran yang kita miliki itu akan memerdekakan kita. Karena kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kebenaran itu adalah Roh Kristus yang sekarang ada di dalam kita. Roh Kristus akan membuat kita terbebas, menjadi merdeka dari semua kutuk dosa, dari semua kutuk maut. Kita tidak berada di bawah kuasa dosa lagi, kita tidak berada di bawah kuasa maut lagi, tetapi kita berada di dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, kehidupan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Kuasa yang bekerja di dalam kita adalah kuasa Allah,
Kuasa yang bekerja di dalam kita adalah kuasa yang berasal dari sorga, bukan dari dunia ini. Sehingga kebenaran itu ketika ada di dalam kita, maka kebenaran ini akan membuat jalan-jalan kita menjadi benar seluruhnya. Karena roh kebenaran akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Oh, haleluya. Jadi kita tidak lagi takut salah. Selama kita mengikuti tuntunan roh, maka kita akan selalu dibawa kepada kebenaran. Saya percaya ketika saudara mau melakukannya, engkau hidup memegang firman sekuat-kuatnya. Apapun fakta yang terjadi dalam hidupmu, jangan hiraukan itu. Yang perlu engkau hiraukan adalah firman yang ada di dalam engkau. Yang perlu engkau perhatikan adalah firman yang ada di dalam engkau. Ketika engkau pegang firman itu terus menerus, oh hanya tinggal masalah waktu. Firman akan mencapai penggenapannya. Firman itu akan direalisasikan di dalam lahiriamu. Karena firman yang ada di dalam engkau akan berhasil. Tidak pernah gagal. Firman yang ada di dalam engkau bukan hanya untuk disimpan saja. Firman dilepaskan untuk digenapi. Kayaknya saya percaya. Kalau engkau memegang kuat firman. Walaupun fakta berkebalikan dengan firman yang kita peroleh. Hanya masalah waktu. Firman yang ada di dalam kita mengubahkan segala fakta yang ada dalam kehidupan kita. Dan semua fakta kehidupan kita harus sesuai dengan firman yang kita terima. Haleluya. Ya. Dan kita memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Ini berbeda dari damai sejahtera yang berasal dari dunia ini. Karena sebenarnya damai sejahtera itu adalah produk sorga. Ini bukan produk dunia. Ini produk sorga. Sehingga ketika dunia memberikan damai sejahtera, tidak pernah akan sama dengan damai sejahtera yang berasal dari sorga. Tidak akan sama dengan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan kita. Ya, mungkin awal-awal dunia ini bisa memberikan kita kedamaian, kesejahteraan. Maksudnya kedamaian apa? Kita merasakan kebahagiaan di dalam hati kita. Ada hal-hal yang membuat kita begitu damai. Ya. Sejahtera apa maksudnya? Kita tidak hidup dalam kekurangan. Hidup kita sejahtera. Nah, dunia bisa memberikan ini. Tapi bentuknya sementara dan hanya singkat. Karena apa yang dunia berikan kepada kita selalu pakai cara-cara yang salah. Selalu pakai cara-cara yang tidak sesuai dengan sistem kerajaan. Dan hati-hati saudara, kalau engkau memperoleh segala sesuatu tidak sesuai dengan sistem kerajaan, tidak sesuai dengan sistem sorga, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hanya masalah waktu juga engkau akan dijatuhkan. Karena ketika orang benar dibangkitkan, waktunya akan bersamaan dengan orang fasik dijatuhkan. Itu sebabnya hati-hati, awasi dirimu, awasi hidupmu, perhatikan cara engkau hidup. Jangan mau engkau memiliki damai sejahtera yang berasal dari dunia ini. Milikilah damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Ketika kita memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan, maka kita akan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan yang permanen. Kita akan hidup selalu bahagia, selalu damai. Tidak ada yang bisa membuat kita ketakutan lagi karena kita selalu hidup dalam kedamaian, ya. Dan kita juga tidak akan kekurangan apapun yang terjadi di depan mata kita. Kalau terjadi kekurangan di depan mata kita, tetapi hidup kita selalu dijagai oleh Tuhan. Tuhan tahu kalau kita memerlukan semuanya itu. Dan apa yang Tuhan tahu itu Tuhan akan lakukan kepada kita. Kalau Tuhan berkata, aku tahu, artinya apa? Tuhan tahu apa yang harus dilakukan. Tuhan bukan cuma tahu apa yang kita perlukan, tapi juga Tuhan tahu apa yang harus dilakukan untuk hidup kita. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk orang-orang benar, untuk orang-orang percaya hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Seharusnya engkau hidup dalam kebenaran, engkau hidup dalam damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Haleluya. Dan kita
akan memiliki sukacita. Sukacita ilahi. Sukacita yang berasal dari sorga. Oh, ini sukacita yang tidak lekang oleh waktu. Ini tidak bisa kita samakan dengan sukacita yang berasal dari dunia ini. Tidak bisa disamakan ketika kita memperoleh sesuatu yang kita idam-idamkan. Tapi itu berasal dari dunia ini. Lalu kita bersukacita. Ini sukacitanya beda. Karena contoh, kalau saudara mendapatkan mobil dari undian dari sebuah bank, saudara akan bersukacita. Tapi sukacita engkau ketika engkau memperolehnya saja. Sukacita. Setelah itu engkau mulai mikir. Kenapa? Karena harus bayar pajaknya. Harus bayar pajaknya. Tetapi dengar ini. Kalau engkau terima itu dari Tuhan. Jadi bukan masalah undiannya yang salah. Tetapi dari siapanya. Kalau Tuhan memberikan engkau dari undian itu. Tuhan sudah menyiapkan dananya. Untuk engkau bisa membayar pajaknya. Sehingga ketika engkau terima berkat itu, engkau merasakan sukacita. Dan ketika engkau mengendarai mobilmu, engkau selalu bersukacita. Kenapa? Karena engkau merasakan ini berasal dari Tuhan. Ini mobil berasal dari Tuhan. Jadi engkau selalu merasakan sukacita. Dan sukacita yang kita miliki ini akan membuat kita menjadi ringan. Kita tidak berat lagi mengikuti perintah Tuhan. Kenapa? Karena kita memiliki kasih agape. Kalau kita hidup di dalam kasih Yesus Kristus, kasih Bapa. Kasih Bapa adalah kasih yang mau mengutus anaknya. Mengutus yang terbaik, yang tercinta di sorga. Diberikan kepada kita. Itulah kasih agape. Kasih yang tidak menuntut pamrih. Karena Yesus diutus kepada kita. Diberikan kepada kita ketika kita masih berdosa. Jadi kita bisa dilepaskan dari dosa bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena Yesus menebus dosa kita. Sehingga apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Karena ketika Bapa di sorga melihat, oh ini dosanya sudah tidak ada. Kenapa? Sudah ditebus oleh Yesus. Ya, karena sudah ditebus oleh Yesus, kita layak. Kita layak untuk menghadap Bapa di sorga. Ya, makanya kita bilangnya Bapa di sorga. Karena apa? Ada hubungan. Ada hubungan Bapa di sorga sebagai Bapa, kita sebagai anak. Ya, hubungannya Bapa dan anak. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup dalam ikatan janji. Ketika kita memanggil Bapa, kita harus sadar posisi kita sebagai anak. Posisi kita sebagai anak adalah merepresentasikan apa yang menjadi keinginan Bapa kita. Jadi bukan kita bisa seenak-enaknya. Kita langsung berpikir, oh saya anak dari Bapa di sorga. Saya anak dari Raja di atas segala raja. Jadi saudara bisa memiliki segala sesuatu yang engkau inginkan. Justru tidak. Kalau kita punya Bapa di sorga, kita tidak pernah menginginkan apa yang kita inginkan. Tetapi kita menginginkan apa yang Bapa inginkan. Keinginan kita, free will, kehendak bebas kita yang diberikan Tuhan dan Tuhan tidak pernah mengambilnya lagi. Justru kehendak bebas kita itu yang Tuhan tidak mengambilnya, tetapi kita dengan kesadaran penuh kita berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak mengambil, tapi marilah kita dengan kesadaran penuh kita berikan kepada Tuhan. Kita berikan kepada Bapa. Karena sesungguhnya ketika kita memberikan free will kita, kebebasan kita, hak untuk hidup bebas kita berikan ke dalam tangan Tuhan. Justru pada saat itulah kita benar-benar hidup dalam kemerdekaan. Karena yang akan bekerja di dalam kita adalah Roh Kristus dan Roh Kudus yang akan membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Oh, sementara orang-orang di dunia mau lepas dari dosa tidak bisa. Tetapi kita dengan mudahnya lepas dari dosa. Ya. Orang-orang di dunia lepas dari kutuk. Ya. Misalnya sakit keturunan, susah. Tetapi kita dengan mudah kita akan lepas dari sakit keturunan. Kenapa? Karena kita punya silsilah yang baru di dalam Tuhan.
Haleluya. Ya, kalau kita memiliki kasih agape, maka kita dengan mudah kita akan menuruti segala perintah Bapa. Perintah Bapa bukan menjadi beban berat lagi. Ini bukan menjadi beban yang kita harus jalani dengan linangan air mata. Bukan. Tetapi ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita menjalaninya dengan penuh sukacita. Kenapa kita bisa bersukacita? Oh, kita bersukacita karena kita bisa melakukan apa yang Bapa inginkan. Itu punya sukacita tersendiri dan sukacita ini tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Sukacita ini akan tinggal tetap di dalam kita. Itu sebabnya saudara yang hidup dalam kerajaan Allah, saudara pasti memiliki kebenaran yang akan memerdekakan saudara. Saudara pasti akan memiliki damai sejahtera yang berbeda dari damai yang diberikan oleh dunia ini. Engkau memiliki damai sejahtera yang tidak akan pernah membuat engkau hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Dan engkau hidup di dalam sukacita ilahi. Ketika engkau menuruti perintah Bapa, itu bukan menjadi satu beban lagi. Tetapi itu menjadi kesukaan di dalam engkau. Ada sukacita yang luar biasa. Ketika kita melakukan firman, itu sukacita yang luar biasa. Bukan melakukan apa yang kita inginkan, tetapi melakukan firman. Itu adalah sukacita yang luar biasa. Haleluya. Tetapi Tuhan berkata, engkau sudah hidup dalam kerajaan Allah. Tetapi tetap harus waspada. Waspada terhadap orang-orang yang menyesatkan kau. Waspada terhadap penyesatan. Karena mau tidak mau, di zaman akhir ini akan ada penyesatan. Nah, pada saat ini saya mau saudara semua mengenali ciri-ciri penyesatan. Ketika saudara mengenali ciri-ciri penyesatan, harapan saya saudara jadi tidak ikut tersesat. Bukannya saudara terbawa, tetapi saudara tahu, karena saudara tahu, saudara bisa memprotek. Untuk yang ini tidak mau ikut, yang ini tidak mau ikut. Kita akan bahas ciri-ciri dari penyesatan. Kenalilah, dan kalau engkau kenali, engkau bisa melepaskan diri dari penyesatan. Karena kata-kata waspada yang Yesus berikan, waspadalah, ini dikatakan lebih dari sekali. Waspadalah, artinya ini sesuatu yang sangat penting. Jangan menganggap remeh. Kalau Yesus sudah berkata waspadalah, jangan anggap remeh. Artinya kita harus benar-benar melihat dengan jelas sehingga kita tidak ikut disesatkan. Kita lihat ciri-ciri penyesatan. 2 Korintus 11 ayat 3. Kita baca terlebih dahulu. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. 2 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi penyesatan itu sama seperti ketika ular memperdaya Hawa. Jadi saudara bisa tulis yang pertama ciri-cirinya, caranya sama seperti ular yang dengan kelicikannya memperdaya Hawa. Caranya sama seperti ular yang dengan kelicikannya memperdaya Hawa. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat kembali apa yang dilakukan oleh ular. Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3. Mulai ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Perhatikan saudara, ular diciptakan awal adalah binatang yang paling cerdik. Hati-hati dengan kecerdikan. Saudara yang dilahirkan dengan satu talenta, yaitu engkau orangnya cerdik, ya. Engkau hidup di mana saja bisa hidup. Ada di mana saja bisa hidup. Karena apa? Karena engkau cerdik.
Hati-hati dengan kecerdikan. Karena ular pada mulanya diciptakan juga cerdik. Lalu, apa yang dilakukan oleh ular? Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, ketika ular berkata seperti ini, kecerdikannya sudah berubah, saudara. Karena yang dikatakan bukan firman Tuhan. Kecerdikan ketika tidak sesuai dengan firman akan menjadi kelicikan. Jadi ular berkata dengan liciknya bahwa semua pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan buahnya. Lalu sahut perempuan itu, Hawa, kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Jadi perhatikan, Adam ada bersama-sama dengan Hawa. Adam tidak jauh dari Hawa. Secara tempat, secara posisi, lokasi, Adam sudah tepat berada dekat dengan Hawa. Hanya secara fungsi, Adam kurang tepat. Berada dekat Hawa, tetapi tidak melakukan apa-apa terhadap Hawa. Bukannya menghukum Hawa, tetapi harusnya Adam memberitahukan yang benar. Kalau ada sesuatu yang salah di dalam keluarga, harusnya kepala keluarga memberitahu ini tidak benar. Beritahu yang benar. Lihat ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh ular ialah memutarbalikkan firman. Hati-hati saudara dengan orang yang suka memutarbalikkan firman. Maksudnya apa memutarbalikkan firman? Dia menafsirkan firman sesuai dengan akal pikirannya sendiri. Bukan mendapat pewahyuan dari sorga. Bukan mendapat pewahyuan dari Tuhan. Itu sebabnya kalau kita hidup di dalam pola pembapaan, ini akan mengurangi kalau kita menafsirkan firman secara manusiawi. Kenapa? Karena kita akan selalu melihat kepada Bapa kita apa yang sedang dilakukan dan pengajarannya itu mewayuhkannya, menafsirkan ayat itu seperti apa. Jadi ada guidance-nya. Nah, Tuhan memberikan kita pola pembapaan supaya kita tidak gampang disesatkan. Karena kita lihat ada guidance-nya. Ya, ada yang harus kita ikuti dan kita tahu kalau kita melihat Bapak kita mengajarkan sesuatu berasal dari Tuhan. Kita tahu ini pewahyuan dari Tuhan. Saudara harus tahu bahwa kita tahu kebenaran. Ingat firman Tuhan berkata bahwa kita mengetahui kebenaran. Bukannya tidak tahu, kita mengetahui kebenaran. Hanya seringkali kebiasaan membuat kita tidak mempedulikan kebenaran. Kebiasaan kita hadir di gereja membuat kita tidak mempedulikan lagi yang disampaikan ini benar atau tidak. Karena kebiasaan. Habis kalau pindah nanti harus ulang lagi dari awal. Semua gereja sama. Tidak. Tidak semua gereja sama. Saudara harus tahu semua gereja pasti beda-beda. Karena Tuhan punya tujuan masing-masing kepada masing-masing gereja. Jadi saudara harus tahu tujuan engkau itu seperti apa. Leburkan tujuanmu dengan tujuan di mana Tuhan mau engkau bergereja. Engkau pasti akan sama tujuannya.
Ya. Jadi Hawa ini diperdaya oleh ular. Dikatakan ini sepertinya rohani karena yang dibahas firman. Saudara harus tahu kalau penyesatan yang dibahas itu memang yang rohani, firman. Karena firman adalah kebenaran. Karena kalau yang sudah sesat tidak perlu disesatkan lagi. Tapi yang benar itu yang perlu disesatkan supaya orang tersesat. Ini penting. Kenapa Yesus berkata waspadalah. Hawa saja yang di waktu berjalan itu ada Adam. Itu bisa diperdaya. Makanya Yesus katakan waspadalah. Tetapi ini kabar baiknya. Sekarang yang ada bersama-sama dengan kita bukan Adam. Tetapi Adam yang kedua. Yaitu Yesus Kristus. Dia bukan ada di samping kita. Dia ada di dalam kita. Sehingga ketika kita berbuat salah, ini akan langsung dikatakan. Adam pertama mendiamkan Hawa diperdaya. Tetapi Adam yang kedua, Roh Kristus yang ada di dalam kita, tidak akan mendiamkan kita diperdaya oleh iblis. Haleluya. Oh, betapa kayanya kita. Di dalam kita ada Roh Kristus, di dalam kita ada Roh Kudus, kita tidak mudah diperdaya. Tetapi sekalipun kita tidak mudah diperdaya, tetap kita harus waspada. Ya. Lalu, perhatikan selanjutnya. Buahnya adalah pengetahuan. Bukan kehidupan. Artinya apa? Lebih suka bicara tentang pengetahuan daripada kehidupan. Saudara harus tahu, di dalam pohon itu, yang ada di tengah-tengah taman, itu ada dua. Yang satu pohon pengetahuan, yang satu pohon kehidupan. Pohon kehidupan boleh dimakan. Karena ini akan membuat Adam dan Hawa hidup terus. Tapi pohon pengetahuan tidak boleh dimakan, karena kalau dimakan jadi mati. Tetapi, ular memperdaya Hawa dengan pengetahuan. Makanya dikatakan, kalau engkau makan buah ini, engkau akan bisa melihat sama seperti Allah melihat. Engkau bisa punya pikiran yang sama seperti Allah. Saudara, dari dulu, strategi iblis sama. Memutarbalikkan firman. Lalu memberikan kita iming-iming. Ya, diberikan iming-iming. Kalau engkau makan ini, engkau akan jadi sama seperti Allah. Kita harus tahu posisi kita. Karena sebenarnya ketika Adam dan Hawa hidup di Taman Eden, hidupnya sudah sama seperti Allah. Lalu sekarang ular yang hidupnya tidak sama seperti Allah. Tidak sama karena ular tidak diberikan hembusan nafas oleh Allah. Tetapi Adam dan Hawa ketika itu mirip. Karena Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia seperti kita, seperti Allah. Artinya Adam dan Hawa sudah mirip dengan Allah. Tetapi kenapa ular berkata engkau akan sama seperti Allah? Dengar, sama seperti Allah bukan tujuan manusia diciptakan. Tetapi ini adalah tujuan dari pemberontakan Lucifer. Tujuan dari pemberontakan Lucifer di sorga. Dia membawa sepertiga dari malaikat di sorga untuk memberontak terhadap Allah. Kenapa dia memberontak terhadap Allah? Karena dia mau dipuji, dia mau disembah sama seperti Allah. Dia merasa dia tidak beda dengan Allah. Padahal dia adalah makhluk ciptaan. Makhluk ciptaan tidak mungkin sama dengan pencipta. Kita pun manusia diciptakan seperti gambaran Tuhan kita sendiri. Tetapi tetap kita bukan Tuhan.
Saudara lihat, ular memberitahu tujuan dia kepada manusia, kepada Hawa. Jadi dia kalau pakai kekuatan sendiri, dia tidak bisa. Kitab Wahyu berkata, Mikael perang dengan Lucifer dan pengikutnya yang sepertiga malaikat itu. Ketika perang, Mikael jauh lebih kuat. Lucifer makin lemah. Dia dijatuhkan ke bumi dan semakin bertambah hari, bertambah lemah. Kekuatannya semakin lemah. Sedangkan kita orang percaya yang selalu dipenuhi dengan firman yang berasal dari Tuhan. Di dalam kita ada Roh Kristus, di dalam kita ada Roh Kudus. Kita terus naik menjadi semakin kuat dan menjadi semakin kuat. Haleluya. Jadi Lucifer dijatuhkan ke bumi. Dan sekarang tujuan dia yang tidak pernah tersampaikan itu, yang tidak pernah terwujud itu, dia berikan kepada manusia. Tujuan dia, mudah-mudahan manusia bisa mewujudkan keinginannya. Tetapi ternyata tidak bisa. Kalau tidak bisa, tujuan dia yang kedua adalah ada orang yang nasibnya sama seperti dia. Kita tidak mau bernasib sama seperti Lucifer. Kita ciptaan Allah, kita bukan ciptaan iblis. Kita diciptakan segambar dengan Allah, bukan segambar dengan iblis. Jadi kita harus kembali kepada esensinya. Kita diciptakan harus seperti Allah. Walaupun iming-imingnya diberikan, semua musuh selalu memberikan iming-iming. Termasuk iblis, termasuk penyesatan. Selalu memberikan kita iming-iming. Kalau engkau mengikutiku, akan terjadi sesuatu. Kalau engkau makan buah itu, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Itu iming-iming. Jangan tergoda. Jangan tergoda. Perhatikan saudara. Setelah itu ayat yang ke-7 berkata, Adam dan Hawa mulai mengetahui mereka telanjang. Karena mereka telanjang, dia mengambil daun untuk menutupi ketelanjangannya. Dan waktu Tuhan datang, Adam masih bisa mengenali langkah-langkah Tuhan. Ketika Tuhan datang, Tuhan berkata, Adam, di mana engkau? Biasanya ini gampang dicarinya. Langsung kelihatan. Kenapa sekarang gak kelihatan? Adam, di mana engkau? Nyaut. Karena biar gimana, Adam juga tahu. Dia gak bisa sembunyi dari Tuhan. Saudara tahu bahwa kita manusia tidak bisa sembunyi dari Tuhan. Itu sebabnya jangan menyembunyikan diri dari Tuhan. Adam berkata, ini orang yang engkau tempatkan di sampingku mulai menyalahkan. Sebelumnya gak pernah menyalahkan. Adam mulai menyalahkan Hawa. Ini dia suruh aku makan dari buah pengetahuan itu. Lalu aku makannya. Dan ketika aku tahu aku telanjang, aku jadi malu, aku bersembunyi. Dosa membuat kita telanjang. Tapi perhatikan saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan pada saat itu. Tuhan memakaikan kulit binatang kepada Adam dan Hawa. Ini lambang dari pengorbanan Yesus. Dosa kita telanjang, terlihat dengan jelas. Tetapi dengan pengorbanan Yesus, semua dosa kita ditutup. Tidak terlihat lagi ketelanjangan kita. Dosa membuat kita menjadi telanjang. Tetapi Tuhan dengan kasih dan anugerahnya yang besar, membuat kita tidak hidup dalam ketelanjangan lagi. Kita hidup di dalam anugerah. Haleluya. Itu sebabnya waspadalah terhadap penyesatan. Ini tidak berasa, saudara. Ketika Hawa berbincang-bincang tidak berasa. Kalau ada orang-orang mau bicara kepada saudara tentang pengetahuan Alkitab, tetapi mereka mau berdebat, jangan ladeni.
Karena yang membuat Hawa terperdaya adalah Hawa meladeni. Pertamanya Hawa punya keyakinan yang teguh. Pokoknya Hawa cuma tahu pohon pengetahuan itu tidak boleh dimakan buahnya. Udah itu aja. Tetapi ketika terjadi diskusi tentang pengetahuan, disitulah dosa mulai ada. Karena seharusnya yang kita bicarakan adalah kehidupan. Bukan pengetahuan. Seandainya yang kita bicarakan pengetahuan tentang firman, tetap kita bicarakan tentang pengetahuan firman, tetapi pengetahuan firman yang membawa kepada kehidupan. Bukan yang kutek-kutek di pengetahuan aja. Akhirnya kita jadi kuat di dalam pengetahuan, tetapi kita tidak kuat di dalam kehidupan. Kita harus kuat di dalam kehidupan. Kehidupan kita harus memancarkan apa yang firman Tuhan katakan. Bukan pikiran kita saja. Tetapi apa yang kita lakukan harus sesuai dengan firman yang dikatakan. Baru kita tidak masuk di dalam penyesatan. Karena untuk apa? Kita tahu seisi Alkitab. Tetapi tidak ada satu firman pun yang bekerja dalam hidup kita. Jauh lebih baik. Saudara tahu beberapa ayat, tetapi itu bekerja dalam hidupmu. Tapi bukan berarti saudara tidak mempelajari Alkitab. Saudara harus mempelajari Alkitab. Karena semakin banyak firman yang saudara terima, semakin banyak pula penggenapan firman itu terjadi dalam hidupmu. Saya berharap dengan ciri-ciri yang diberikan ini, saudara tahu penyesatan yang sedang terjadi. Yang kedua, ciri-ciri penyesatannya, tidak mengakui Yesus Kristus. Tidak mengakui Yesus Kristus, baik sebagai manusia maupun sebagai Mesias. 2 Yohanes 1 ayat 7. Saya perlu berikan ayat-ayatnya untuk saudara, supaya saudara tahu bahwa Tuhan bilang waspada dan semuanya ada di dalam Alkitab. Ayat yang ketujuh dari 2 Yohanes pasal 1. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Pergi ke seluruh dunia artinya ke tempatmu juga. Jadi waspadalah. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi ada penyesatan yang berkata bahwa Yesus Kristus itu tidak datang sebagai manusia. Tidak mengakui. Ini penyesatan. Karena Yesus Kristus itu datang sebagai manusia. Jadi kita harus tahu. Yesus Kristus itu benar-benar manusia. Ya, bukan hanya Tuhan saja tetapi juga manusia. Tetapi di dalamnya ada kehidupan Allah. Ini manusia yang berbeda. Di dalamnya tidak ada dosa. Karena tidak ada dosa, ada kehidupan Allah. Lalu, Matius 24 ayat yang kelima. Matius 24 ayat yang kelima. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya apa? Artinya penyesat ini tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias. Siapa yang sebagai Mesiasnya? Dirinya sendiri. Nah, kalau kita tahu bahwa ada yang tidak mengakui keberadaan Yesus Kristus, baik sebagai manusia, baik sebagai Tuhan, baik sebagai Mesias, artinya itu penyesat. Nah, penyesatan yang seperti ini mungkin akan dengan mudah kita tidak terima. Tetapi tetap kita harus waspada. Karena kalau kita sudah masuk ke dalam lingkungannya, ini yang menjadi kita tidak kuat. Itu sebabnya kita harus dipagari dengan firman kerajaan. Bukan firman yang
hanya sekedar mendengarnya saja. Tetapi firman yang harus bekerja dalam kehidupan kita. Firman yang ada kuasanya. Ya. Lanjut, poin yang ketiga. Ciri-ciri penyesatan. Kehidupannya sama seperti orang Farisi, orang Saduki, dan ahli Taurat. Jadi, kalau kita mau tahu apakah seseorang mengajar sesat atau tidak, lihat kehidupannya. Kehidupannya kalau sama seperti orang Farisi, orang Saduki, dan ahli Taurat, artinya ini masuk dalam penyesatan. Nah, kita lihat cirinya apa kalau seperti orang Farisi, orang Saduki, dan ahli Taurat. Matius 16 ayat yang ke-6. Matius 16 ayat 6, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Jadi, hidup seperti orang Farisi, orang Saduki, dan ahli Taurat itu seperti ragi. Ragi yang bisa menghamiri adonan. Jadi, awas, waspada, karena ajaran yang sesat, walaupun sedikit, ini bisa menghamiri adonan. Kalau saudara tahu ada adonan yang tidak bisa berkembang ketika ditaruh ragi. Ragi ini akan masuk ke semua adonan dan membuat adonan ini berkembang. Karena di dalamnya ada ragi. Jadi saudara harus tahu kekuatan ragi. Nah, Yesus berkata ragi ini adalah ajaran. Ajaran orang Farisi, ajaran orang Saduki, ajaran ahli Taurat. Hati-hati karena mereka sifatnya seperti ragi. Sedikit aja itu bisa bikin kita tuh jadi kebenaran yang ada pada kita jadi terhamiri. Jadi waspada. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang ini? Lukas 11 ayat 42. Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, ciri-ciri dari orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat adalah tidak sepenuhnya melakukan kebenaran firman. Jadi dia masih memberikan persembahan, dia masih memberikan perpuluhan, tetapi dia tidak mau hidup kudus. Dia tidak mau hidup yang sesuai dengan firman, tapi memberinya tetap. Nah, firman Tuhan berkata, Yesus berkata, yang satu harus engkau lakukan, tetapi yang lain tidak boleh diabaikan. Artinya apa? Semua kebenaran firman harus dilakukan. Tidak boleh setengah-setengah. Yang kita mau, kita lakukan. Saudara harus tahu, soal orang Farisi, orang Saduki, dan ahli Taurat. Kenapa dia masih bayar perpuluhan? Kenapa dia masih bayar selasi? Sedangkan yang lainnya mereka tidak mau lakukan. Kenapa? Karena ketika mereka bayar perpuluhan, tujuannya supaya jemaat ikut bayar perpuluhan. Karena perpuluhan untuk orang Lewi kan. Untuk orang yang mengadakan kebaktian. Yang menyelenggarakan kebaktian. Jadi dia tidak berani kalau tidak bayar perpuluhan. Firman Tuhan katakan. Yang satu harus dilakukan. Yang lain tidak boleh diabaikan. Jadi artinya persembahan harus diberikan, perpuluhan harus diberikan, tetapi hidup kudus, hidup dalam pengenalan akan Tuhan harus tetap dilakukan. Tidak bisa diabaikan. Bukan berarti dengan kita bayar perpuluhan, udah yang penting kita diberkati. Enggak begitu. Karena yang persembahan itu, mereka bisa beritahu ke jemaat, aku memberikan persembahan, aku memberikan perpuluhan. Jemaat harus berikan perpuluhan. Tujuannya supaya orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki menerima persembahan itu.
Lalu, ayat yang ke-43 dari Lukas 11, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Jadi, mereka suka menerima penghormatan. Ya. Mereka suka menerima penghormatan. Sekalipun mereka tidak melakukan kebenaran, tetapi mereka mau dihormati. Jadi ini, seandainya ada yang tidak menghormati, itu mengganggu dia. Seluruh orang menghormati, hanya satu yang tidak menghormati. Maka dia akan menjadi gak enak gitu, perasaannya gak enak. Karena mau penghormatan. Seharusnya kita memberikan semua penghormatan kepada Tuhan kita. Kalau sampai kita dihormati, bukan karena keinginan kita, tetapi karena Tuhan yang mengangkat kita. Karena Tuhan dihormati, kita yang melakukan firman, kita yang diutus oleh Tuhan, yang menyampaikan firman, yang menyampaikan kabar dari sorga, kita ikut dihormati. Karena itu, tapi bukan karena keinginan sendiri. Sebagai seorang bapak rohani, dari pihak kita, kita tidak boleh mau dihormati. Tetapi sebagai seorang anak, kita harus menghormati bapak kita. Jadi kita harus tahu sudut pandang masing-masing. Sebagai bapak, kita tidak akan punya keinginan untuk dihormati. Tetapi sebagai seorang anak, kita harus menghormati bapak kita. Jadi mengerti ya. Jadi kalau sebagai bapak kita tidak mau dihormati. Kita tidak punya keinginan. Jangan tidak mau lah. Kalau tidak mau nanti dihormati, ditolak terus. Kasihan anaknya. Anaknya sudah menghormati, enggak mau dihormati. Kasihan anaknya. Ya. Jadi biar Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Siapa yang perlu dihormati, hormatilah. Yang tidak perlu dihormati, ya jangan dihormati. Lalu ayat yang ke-46 dari Lukas 11. Ayat 46. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat. Sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang. Tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Jadi saya berikan kalimatnya adalah seperti ini. Perkataan dan perbuatan tidak sama. Jadi apa yang dikatakan oleh ahli Taurat, apa yang dikatakan oleh orang Farisi dan Saduki, tidak sama dengan apa yang dilakukannya. Nah kita sebagai orang-orang benar, sebagai orang-orang percaya, apa yang kita katakan harus sama dengan perbuatan. Makanya kita yang diutus oleh Tuhan, bagi kita ada dua yang harus kita wajib lakukan. Kita harus melakukan seperti yang kita khotbahkan. Dan kita harus mengkhotbahkan apa yang sudah kita hidupi, apa yang sudah kita lakukan. Jadi berlaku hukumnya seperti itu. Tetapi bagi orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, apa yang mereka katakan, justru itu yang mereka tidak lakukan. Perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Mereka mungkin bisa menyebut ayat-ayat firman, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan firman. Lalu selanjutnya, Kisah Rasul 23. Ini tentang orang Saduki. Kisah Rasul 23 ayat yang ke-8. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Jadi orang Saduki ini sama juga menganggap manusia itu sama seperti hewan. Tidak ada roh. Malaikat juga tidak ada. Dan tidak ada kebangkitan. Jadi setelah kita meninggal, ya udah meninggal aja.
tidak ada kebangkitan. Tidak percaya adanya kebangkitan. Dengar saudara. Kalau ada orang-orang yang tidak percaya akan adanya kebangkitan, termasuk kebangkitan orang-orang benar pada tahun ini, itu sudah jadi lampu kuning. Karena kita harus percaya kepada firman Tuhan. Kita harus percaya kepada nubuatan dari para nabi. Kalau pada tahun ini Tuhan akan membangkitkan orang-orang benar. Tuhan akan membangkitkan orang-orang percayanya. Kita percaya dengan sepenuh hati, dengan keyakinan yang teguh. Bahwa Tuhan mau membangkitkan orang-orang benar. Pada tahun ini Tuhan mau membangkitkan orang-orang percayanya. Sehingga kita bisa mengatasi segala sesuatu. Karena kita perlu kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa bangkit. Tuhan yang akan membangkitkan. Kalau saudara tidak percaya akan terjadi kebangkitan orang-orang benar. Artinya engkau sama seperti orang Saduki. Saya berharap kita semua mengerti hal ini. Lalu poin yang keempat sekarang. Ajarannya menuruti kehendak jemaat untuk memuaskan keinginan telinga jemaat. Ajarannya menuruti kehendak jemaat untuk memuaskan keinginan telinga jemaat. 2 Timotius pasal yang keempat. Timotius pasal 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi saudara, mereka lebih suka mendengarkan dongeng. Karena alasannya apa? Saya kan sudah capek. Dari Senin sampai Sabtu bekerja. Hari Minggu saya mau dihibur. Jadi cari orang-orang yang mana yang bisa melucu. Yang bisa membuat entertainment. Kan kalau di entertain kita jadi terhibur. Saudara harus tahu. Kita tidak perlu terhibur dari luar. Karena roh penghibur itu ada di dalam. Kalau engkau merasa belum terhibur. Di mana Roh Kudus yang berfungsi sebagai penghibur. Jadi jangan berkata saya mau dihibur. Saya perlu orang-orang yang lucu. Kita perlu orang-orang yang bisa memperlengkapi kita dengan kebenaran firman. Supaya apa? Supaya ketika kita bekerja dari Senin sampai Sabtu, kita selalu diberikan kekuatan dari Tuhan. Bukan kita Senin sampai Sabtu kita terus bekerja dengan kekuatan manusiawi. Ini yang membuat kita menerima berkatnya, berkat tanda kutip. Bukan berkat yang berasal dari sorga. Tapi berkat yang secara manusiawi. Karena engkau bekerja, engkau mendapatkan gaji. Itu berkat manusiawi. Itu semua orang sama. Tetapi hidup kita sebagai orang-orang benar, sebagai orang-orang percaya harusnya berbeda. Ketika kita melakukan firman, kita bekerjanya melakukan firman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita melakukan itu, sekalipun dunia tidak memberikan kita gaji, tetapi Bapa di sorga akan memberikan berkat yang berkelimpahan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita bekerja, kita tidak memikul beban yang berat. Ingat, kalau kita memiliki kasih agape, menuruti perintah Tuhan tidak berat. Tapi mendatangkan sukacita. Nah, kenapa saudara bekerja dari Senin sampai Sabtu berat? Apakah engkau sedang menuruti perintah Tuhan atau tidak? Yang membuat engkau berat karena engkau tidak menuruti. Dan kalau engkau sudah menuruti perintah Tuhan tapi masih berat, yang menjadi pertanyaan, apakah engkau punya kasih agape?
Engkau mengasihi Tuhan sedemikian rupa. Tanpa engkau peduli Tuhan akan memberkati atau tidak. Tetapi karena engkau melakukan firman, engkau menuruti firman, engkau bersuka cita. Itulah kebenaran yang ada di dalam engkau. Kalau engkau bisa menuruti perintah Tuhan dengan sukacita. Awasan yang sekarang diberikan, biarlah benar-benar membuat hidupmu menjadi waspada. Kau harus memilih dengan akurat. Bukan hanya memilih dengan baik lagi. Tetapi kau harus memilih dengan akurat. Siapa yang menjadi bapakmu? Siapa yang mau mengajar engkau? Pilih dengan akurat. Minta Tuhan yang pimpin. Sampai engkau berjumpa dengan orang yang tepat. Orang yang akurat. Yang bisa memperlengkapi engkau. Sehingga engkau bisa mewujudkan isi hati Tuhan di muka bumi ini. Percayalah, ketika engkau punya kerinduan untuk mewujudkan isi hati Tuhan di muka bumi ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau. Posisimu akan diangkat oleh Tuhan. Engkau yang tadinya bukan siapa-siapa, engkau diangkat oleh Tuhan. Engkau yang tadinya pendapatannya tidak seberapa, mulai diangkat oleh Tuhan. Pendapatanmu akan berlipat-lipat kali. Banyak multiplikasi terjadi dalam hidupmu. Banyak mujizat penciptaan terjadi dalam hidupmu. Dan saya percaya ketika engkau memberikan hatimu kepada Tuhan, memberikan hidupmu kepada Tuhan, maka kebenaran itu akan ada di dalam engkau. Kebenaran itu akan menuntun kepada seluruh kebenaran sehingga engkau tidak mudah disesatkan. Engkau akan dengan mudah percaya kepada Tuhan, tapi engkau tidak mudah untuk disesatkan. Saya berdoa supaya engkau benar-benar hidup di dalam jalan Tuhan, dan ketika engkau hidup di dalam jalan Tuhan, semua resources yang engkau perlukan untuk menyelesaikan agenda Tuhan di muka bumi ini, Tuhan berikan di dalam hidupmu. Terjadilah di dalam hidupmu, di dalam nama Yesus. Biar segala sesuatu yang kau perlukan, yang kau butuhkan, mulai datang ke dalam hidupmu. Dan saya percaya firman Tuhan di dalam Yesaya 60 dan 61 akan terjadi di dalam hidupmu. Kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu. Kelimpahan dari seberang lautan akan diberikan kepadamu, sedang datang dalam hidupmu. Dan saya percaya ketika engkau diberikan usaha, engkau diberikan bisnis, engkau tetap mendahulukan Tuhan, sehingga orang-orang mengenal engkau tetap sebagai hamba Tuhan. Engkau sebagai imam Allah, engkau yang membawa orang-orang kepada Tuhan. Engkau bisa menunjukkan jalan-jalan Tuhan. Dan saya percaya ketika engkau memiliki bisnis yang berasal dari Tuhan, maka akan disediakan orang yang ahli untuk bisa mengelola bisnismu, untuk bisa mengelola apa yang kau usahakan di dalam nama Yesus. Aku deklarasikan ini terjadi dalam hidupmu. Aku menetapkan di dalam nama Yesus, semua orang-orang benar akan menerima ini. Orang-orang benar yang hidup di dalam kerajaan sorga mengalami kejadian ini, mengalami berkat yang berkelimpahan ini, di-establishkan di dalam nama Yesus. Pada tahun ini juga, pada bulan Agustus dan September ini akan terjadi hal-hal ilahi yang signifikan, yang supranatural. Ada mujizat-mujizat yang baru. Bukan terjadi sekali saja, tetapi terjadi di dalam keseharian hidupmu. Akan terjadi mujizat-mujizat yang baru. Terjadi di dalam hidupmu. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus saya percaya ada mujizat-mujizat yang baru akan terjadi di dalam hidupmu. Di dalam engkau dan melalui engkau akan terjadi mujizat-mujizat yang baru. Yang belum pernah terjadi dalam hidupmu mulai terjadi. Di dalam nama Yesus terjadilah. Dan kau akan melihat bahwa Tuhan benar-benar hidup. Dan sampai saat ini Tuhan masih bekerja. Haleluya. Haleluya. Mari ucapkan syukur sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Karena apa yang telah Kau lakukan dalam hidup kami. Biar kami tetap waspada terhadap penyesatan yang sedang terjadi di sekitar kami. Kami percaya
Ketika kami hidup dalam kebenaran, kami hidup dalam kerajaan-Mu, maka tidak mudah untuk penyesatan itu bisa datang dalam hidup kami. Tetapi kami tetap mau berpegang kepada firman-Mu, kami akan waspada. Terima kasih Bapa untuk firman yang telah Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin, amin, amin. Puji Tuhan.